Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini kita akan membahas materi bab 1 tentang bilangan bulat. Di sini yang akan kita bahas adalah bagaimana kita nanti akan membandingkan bilangan bulat. Bilangan bulat merupakan bilangan yang terdiri dari bilangan caca dan bilangan bulat negatif. Bilangan caca sendiri merupakan himpunan bilangan yang terdiri dari bilangan 0 dan bilangan bulat positif. Bilangan bulat positif bisa juga disebut sebagai bilangan asli, merupakan himpunan bilangan bulat yang bernilai positif. Bilangan bulat negatif merupakan himpunan bilangan bulat yang bernilai negatif. Perhatikan garis bilangan berikut. Pada garis bilangan bulat di sini terdapat bilangan caca, bilangan bulat negatif, bilangan 0, bilangan bulat positif. Sehingga kita dapat menuliskannya. Yang pertama, bilangan caca itu sama dengan 0, 1, 2, 3, dan seterusnya. Bilangan 0, anggotanya 0. Bilangan bulat negatif sama dengan min 1, min 2, min 3, titik-titik, dan seterusnya. Bilangan ganjil sama dengan titik-titik, min 3, min 1, 1, 3, 5, dan seterusnya. Bilangan genap titik-titik, min 4, min 2, 0, 2, 4, 6, dan seterusnya. Bilangan prima 2, 3, 5, 7, 11, 13, dan seterusnya. Bilangan komposit itu anggotanya 4, 6, 8, 9, 10, dan seterusnya. Dan yang terakhir, bilangan bulat positif anggotanya 1, 2, 3, dan seterusnya. Nah, di sini bilangan bulat positif juga bisa disebut sebagai bilangan asli. Oke, semoga bisa dipahami. Kita lanjutkan lagi. Perhatikan garis bilangan berikut. Perhatikan arah panahnya. Di sini, jika angkanya semakin ke kanan, maka nilainya semakin besar. Semakin ke kiri, nilainya semakin kecil. Oke, catatan yang harus kalian perhatikan dalam membandingkan bilangan bulat. Yang pertama, jika A terletak di sebelah kanan B, maka A lebih besar dari B. Selanjutnya, jika A terletak di sebelah kiri B, maka A kurang dari B. Jika semakin banyak penyusun angka suatu bilangan, maka semakin besar bilangan tersebut. Dan yang terakhir, bilangan 0 dan bilangan bulat positif pasti lebih besar daripada bilangan bulat negatif. Nah, dari 4 catatan tersebut, kita akan mencoba untuk membahas contoh soal di bawah ini. Oke, yang pertama, A 123.12, B 7123.7114, C
min 223 titik 0, D 10 titik negatif 100, E negatif 123 titik negatif 521, yang F negatif 756 titik negatif 456. Baik, kita akan menentukan manakah bilangannya lebih besar dan yang lebih kecil. Perhatikan lagi 4 catatan di atas untuk mengerjakan contoh soal di bawah. Yang pertama, yang A 123 titik 12. Nah, di sini kita lihat ternyata 123 terletak di sebelah kanan 12. Sehingga 123 itu lebih besar dari 12. Atau bisa juga kita menjawabnya, kita tentukan dulu nilai tempatnya. Ternyata 123 itu nilai tempatnya ratusan, 12 itu nilai tempatnya puluhan. Sehingga ratusan lebih besar daripada puluhan. Oke. Yang B 7123 titik 7114. Di sini nilai ribuannya sama, nilai ratusannya sama, tetapi nilai puluhannya berbeda. Di sini nilai puluhannya 2, di sini nilai puluhannya 1, sehingga 7123 itu lebih besar dari 7114. Oke, selanjutnya yang C negatif 223 titik 0. Nah, di sini ketika ada bilangan bulat negatif sama 0, perhatikan catatan poin yang keempat bahwa bilangan 0 dan bilangan bulat positif pasti lebih besar daripada bilangan bulat negatif. Sehingga negatif 223 itu lebih kecil daripada 0. Oke, semoga bisa dipahami. Kita lanjutkan ke soal yang D 10 titik negatif 100. Nah, ini tetap kita perhatikan catatan yang D yang nomor 4. Bilangan 0 dan bilangan bulat positif pasti lebih besar daripada bilangan bulat negatif. Sehingga 10 itu pasti lebih besar daripada negatif 100, karena bilangan bulat positif pasti lebih besar daripada bilangan bulat negatif. Yang E negatif 123 titik negatif 521. Nah, di sini kita perhatikan bersama bahwa dua-duanya adalah bilangan negatif. Kalau dua-duanya bilangan negatif, maka angka yang paling besar itu berarti nilainya semakin kecil. Jika bilangan negatif itu angkanya semakin besar, maka nilainya semakin kecil. Sehingga negatif 123 itu lebih besar dari negatif 521. Dan yang terakhir contohnya yang F negatif 756 titik negatif 456. Ini contoh soalnya hampir sama contoh soal yang E. Di sini jika angkanya lebih besar, maka nilainya semakin kecil. Karena dua-duanya negatif, maka kita ambil angkanya yang paling kecil itu yang paling besar nilainya. Sehingga negatif 756 itu lebih kecil dari negatif 456. Oke, anak-anak, semoga bisa dipahami. Tetap diingat catatan pentingnya bahwa untuk membandingkan ada 4 catatan penting. Yang pertama, jika A terletak di sebelah kanan B, maka A lebih besar daripada B. Jika A terletak di sebelah kiri B, maka A kurang dari B.
Jika semakin banyak penyusun angka suatu bilangan, maka semakin besar bilangan tersebut. Yang terakhir, bilangan 0 dan bilangan bulat positif pasti lebih besar daripada bilangan bulat negatif. Oke, next, selanjutnya bagaimana kita akan menyelesaikan contoh soal penalaran. Oke, misalnya diketahui bilangan X, Y, dan Z. Bilangan X sama dengan 1, 2, 3, A, B, C. Bilangan Y sama dengan 4, 5, 6, B, C, D, E. Bilangan Z sama dengan 5, 6, A, B, C. Jika setiap huruf pada bilangan tersebut mewakili suatu angka, urutkan bilangan tersebut dari yang terbesar. Oke, kita jelaskan. Oke, kita jawab. Bilangan X 1, 2, 3, A, B, C. Bilangan Y sama dengan 4, 5, 6, B, C, D, E. Bilangan Z sama dengan 5, 6, A, B, C. Di sini A, B, C-nya kita misalkan mewakili satu angka. Ada beberapa langkah yang bisa kita lakukan. Di sini yang pertama kita tentukan banyak angkanya yang menyusun bilangan X, Y, dan Z. Bilangan X tersusun dari 6 angka. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Bilangan Y tersusun dari 7 angka. 4, 5, 6, B, C, D, dan E. Bilangan Z tersusun dari 5 angka, yaitu 5, 6, A, B, C. Selanjutnya kita bisa melihat nilai tempatnya. 6 angka itu nilai tempatnya adalah ratusan, ribuan. Jika 7 angka, maka nilai tempatnya adalah jutaan. Jika 5 angka, nilai tempatnya adalah puluh ribuan. Sehingga ketika kita sudah mengetahui banyak angka ataupun nilai tempatnya, maka kita bisa dengan mudah untuk mengurutkan bilangannya. Kita urutkan 7 angka. Yang terbesar adalah 7 angka, 6 angka, dan 5 angka. Kalau kita lihat dari nilai tempatnya, maka yang terbesar adalah jutaan, ratusan ribuan, dan puluhan ribuan. Sehingga kita dapat menyimpulkan bahwa urutan bilangan terbesar dimulai dari Y, X, dan Z. Oke anak-anak, semoga bisa dipahami. Semoga materi kali ini dapat dimengerti dan dipahami dengan baik. Semoga ilmu yang disampaikan kali ini bermanfaat bagi kita semua. Tetap semangat belajar di rumah. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.